Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini saya bertemu dengan sosok sosiolog dari BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Sosiolog Bapak Yanu Endar Prasetyo, Sos MSI, PhD. Wah, ini PhD nih. Beliau ini adalah teman waktu kuliah karena sosiologi 2003 ya. 2003. Masuk dari sosiologi 2003 dan wah, UNS bangga punya sosok seperti Mas Yanu ini karena membawa nama baik banget nih. Dia sering muncul di media nasional juga. Ceritakan dong, ceritakan. Jadi di UNS itu kan 2003, lulus UNS 2007, akhir apa pertengahan, lulus 2007. Wah, on time banget ya, dia 4 tahun. Terus habis itu lanjut kuliah ke UGM. Langsung kuliah? Ya, karena cita-citanya kan jadi dosen. Enggak, Anda cita-citanya masuk LIPI. Ya, maksudnya waktu itu pengennya jadi dosen. Iya, jadi dosen ya. Kan dosen bisa meneliti. Iya. Terus kemudian masuk UGM, 1 semester belum selesai, ada lowongan LIPI waktu itu online. Oh iya. Udah kita iseng-iseng aja untuk daftar. Ternyata 5 kali tes terpilih. Akhirnya kita harus meninggalkan UGM, masuk ke LIPI. Itu LIPI namanya Balai Besar Pengembangan Teknologi Tepat Guna di Subang, Jawa Barat. Ya, LIPI ya. LIPI itu singkatan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya. Sekarang udah nggak ada. Oh, sekarang merger dengan BRIN. Terus di LIPI berapa tahun berarti? Di LIPI dari 2008, kemudian saya 2 tahun kemudian kuliah S2 di IPB. Sosiologi Pedesaan, Bogor. Lalu masuk 2010, lulus 2012, kembali lagi ke Subang, ke LIPI Subang. Lalu 2016. Tapi itu tidak meninggalkan LIPI-nya kan? Enggak, masih tugas belajar. Ya. Waktu itu terima kasih untuk Kemenristek. Waktu itu. Ya. Ini sambil sini aja Mas kopinya. Jadi beasiswa ya, dapat beasiswa dari LIPI Kemenristek itu dari Kemenristek waktu itu. LIPI, lalu balik kantor lagi 2016. Ya cari-cari beasiswa lagi S3 baru S3. Ke University of Missouri. S3-nya di mana? University of Missouri di Amerika Serikat. Jurusannya apa? Jurusannya Rural Sociology. Rural Sociology. Rural Sociology. Oh ya, sosiologi pedesaan. Berarti Anda ini menguasai linear ya. Jadi IPB S2. Jadi S1 Sosiologi, S2-nya Sosiologi Pedesaan, S3-nya Sosiologi Pedesaan. Yang diteliti apa tuh di tesis dan disertasinya? Kalau tesis itu terkait dengan apa ya? Komersialisasi di pedesaan. Jadi orang desa itu sudah rasional, sudah kalkulatif, tidak lagi seperti romantis seperti zaman dulu. Orang desa itu polos, enggak. Karena saking baiknya bantuan pemerintah, program-program, orang desa sekarang udah cerdas-cerdas, udah bisa berhitung program dan seterusnya. Di Subang waktu itu. Nah, kalau disertasi, saya nggak disertasi di Indonesia. Saya meneliti desa-desa di Amerika. Small town. Jadi ada 5 small town, kota kecil di pedesaan Missouri. Nah, kenapa nggak tertarik yang diteliti Indonesia? Kalau kita meneliti Indonesia, itu kita ngasih data kita gratisan ke luar negeri. Tapi kalau kita mempelajari Amerika, kan kita yang dapat ilmunya, kita bawa pulang ke Indonesia. Oh iya, wah itu bagus. Martin malah ngambil ilmunya dari sana ya. Dan wah, ini meskipun setelah balik sini ya nggak ada gunanya, bukan nggak ada gunanya maksudnya. Iya sih ya kan, relevansinya kan mungkin nggak terlalu, karakteristiknya berbeda. Jadi di Amerika 3 tahun? 5 tahun. 5 tahun S3-nya? 5 tahun sampai baru pulang 2021. Nah itu 5 tahun itu ya tetap stay di sana terus? Stay di sana terus. Sama keluarga? Keluarga di bawah semua. Jadi anak saya yang pertama lulus SD dari sana. Balik sini SMP. Jadi pinter ya anaknya secara otomatis ya. Kursus bahasa Inggris, bahasa sehari-hari malah dia lebih ini. Wah ini bahasa Inggrisnya mesti udah yang kayak gitu ya. Emang harusnya kita belajarnya seperti itu ya. Lebih tinggal di sana. Tinggal di sana itu jauh lebih cepat. Lebih cepat. Kalau dulu bahasa Inggrisnya mungkin nggak seberapa gitu ya. Tapi ketika udah pergi ke tempat bahasa itu pasti bisa. Amerika. Tapi hari ini nggak terlalu baik dulu di sana. Kenapa? Oh ya, karena Donald Trump dengan segala polisinya kan
kurang berpihak pada gimana itu? Anda gimana memandangnya? Ya emang itu janji politik dia harus realisasikan bahwa dia anti imigran gelap dan seterusnya. Itu yang terjadi. Janji politik ya harus ditunaikan ya. Sambil Termasuk diminum. Jangan aja podcastnya. Diminum. ini kita tamunya ya. Termasuk. Gak jelas siapa hostnya, siapa tamunya gak jelas. Yang penting ketawa-ketawa aja. Ini saya tamunya tapi saya hostnya. Iya. Nah, berarti ya setelah dari Amerika S3 tuh udah lulus tuh, naik dong jabatan otomatis. Kan udah PhD nih. Iya. Pengaruh nggak? Pengaruh nggak? Seberapa pengaruhnya? Pasti sangat pengaruh. Minimal kita punya banyak tambahan skill, kompetensi. Jadi kita lebih banyak berguna buat banyak instansi. Iya, iya. Ya, jadi kesana kesini banyak. Instansi apa yang sering dikunjungi? Yang sering Kementerian Kebudayaan kalau sekarang Kementerian Kebudayaan. Dulu Kemendikbud Ristek. Ya. Lalu ada beberapa Kementerian Tenaga Kerja, beberapa seperti BPJS Tenaga Kerjaan. Oh iya ya. Ya macam-macam, termasuk non government juga, Infit, Migran Care, Enabulu dan lain-lain. Iya. Termasuk survei-survei ada dari sini. Survei-survei itu ada di Badan Riset dan Inovasi. Ya, ada survei yang sifatnya nasional, tapi bukan di pusat riset saya. Saya di pusat riset kependudukan. Oh ya, kependudukan. Jadi di mana kata World Bank 60,3% penduduk Indonesia itu tergolong miskin. Ya karena garisnya dinaikin. Padahal enggak ya, enggak gitu. Realitanya, realita ya kita harus tanya masyarakat kan. Tapi kalau garis naik turun kan mempengaruhi jumlah yang masuk. Tapi Indonesia sangat sensitif ya. Cuma naik $3 aja dari 40 juta naik jadi 140 juta. Itu terlalu sensitif. Jadi kenaikan sedikit tapi tiba-tiba yang jatuh miskin sangat besar. Ya artinya kita nggak baik-baik saja sebenarnya. Terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi kerentanan kita jatuh ke miskin. Itu yang. Tapi kalau penduduk sini sih, kalau dari ngelihat aja ya, mereka kayaknya tidak yang merasa ya kebanyakan ya. Kalau 60% kayaknya terlalu banyak, ya, pasti terlalu itu besar terlalu ya. overestimate. Ya karena ya kalau tadi acuannya berapa dolar, kalau diskusikan sini mungkin di sini kan kita cukup dengan misalnya sehari 30, 40, 50, ada yang itu merasa cukup dan tidak merasa itu adalah suatu kemiskinan gitu ya. Karena ini kan pendapatan per kapita ya. Jadi memang bukan satu-satunya lah. Normalnya menurut Anda berapa nih Mas yang sebagai nggak bisa gitu juga. Nggak bisa. Normal pendapatan nggak bisa di pemerataan pendapatan atau gimana? Karena kemiskinan dan kesejahteraan itu kan multidimensional. Tidak cuma bisa diukur dari sisi pendapatan atau pengeluaran. Ini pengeluaran. Ya, Nah kalau cuma mengukur dari pengeluaran nanti faktor lain kan nggak keikut, misalnya kayak akses ke pendidikan, akses ke kesehatan. Kalau semua itu terpenuhi walaupun pendapatannya kecil, mungkin dia merasa cukup, merasa bahagia. Ya kan? Mungkin tinggal di daerah, di satu desa, akses pendidikan mudah, akses kesehatan mudah, gotong royongnya tinggi. Ya mungkin pendapatan sedikit tidak terlalu membuat dia merasa. Tapi kalau kita tinggal di kota besar, pekerjaan begitu mendesak, rumah mahal, semua mahal, terus lingkungan jadi kayak lingkungan kumuh, jadi terlihat miskin kayak gitu ya. Padahal secara ekonomi di desa sama kota mungkin lebih banyak dia duitnya. Jadi harus multidimensional, harus dari berbagai. Terus nih, tadi kan S2-nya tesisnya tentang desa-desa di Indonesia. Di Subang, S3 di Subang, S3-nya di Amerika. Perbedaan nih desa atau penduduk desa. That's really good question. Ya. Apa? Jarang yang menanyakan itu ya. Karena jarang juga yang nanya. Ini mumpung ada yang interview. Apa perbedaan antara desa di Indonesia dengan desa di Amerika itu tadi? Satu, jumlah populasinya. Ya. Di Amerika desa-desa itu sangat kecil populasinya. Even kadang ada yang kurang dari 1.000, kurang dari 2.000. Iya. Padahal luasnya sama dengan desa di kita. Bisa lebih luas dari desa di kita. Bayangkan beban ekologi dan sebagainya. Kita jauh lebih padat dari jumlah. Kedua, mereka nggak punya pasar tradisional. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Jadi mereka sangat tergantung dengan supermarket seperti Walmart, Costco dan lain-lain. Artinya mereka lebih rentan kalau ada krisis pangan dan lain-lain. Indonesia itu selamat menurut saya karena kita punya pasar tradisional. Pasar tradisional dan pasar tradisional selalu lengkap ya, kebutuhan apapun fresh food. Sehat kan langsung. Iya benar. Dan
apapun tersedia dengan harga yang lebih murah. Ya mereka punya namanya farmers market, tapi itu lebih mahal. Tidak lebih mahal, lebih mahal. Fresh food lebih mahal. Tapi kalau yang instan, yang fast food semuanya murah. Artinya ke kesehatan. Makanya orang Amerika itu banyak yang obesity, banyak yang cancer itu karena mereka tergantung satu supermarket. Ya semua yang ada di situ yang sumber makanannya. Sementara kalau kita kan beragam ya, relatif lebih beragam. Terus apa lagi? Petaninya. Kalau di kita itu kan padat karya ya, satu lahan bisa dikerjakan beberapa orang. Kalau di Amerika itu satu orang, mesinnya yang banyak. Iya. Dan kita nggak bisa diciplak. Pertanian mereka itu kan lahan luas gitu. Kita kan lahan kecil-kecil setengah hektar. Ya salah satunya itu sih yang menonjol. Lahan kita itu termasuk lahan kecil-kecil. Iya kecil-kecil. Pemilikan kita kan di bawah setengah hektar rata-rata. Iya. Petani kita. Kalau mereka seluas itu. Mereka bisa puluhan bahkan ratusan hektar satu orang petani. Dan memang subsidi pemerintah sangat tinggi. Ya banyaklah kebijakan proteksi ke pertanian itu sangat bagus pro petani itu. Relatif ya. Tapi ada perbedaan nggak dengan sekarang? Misalnya kalau dari pertanian aja kan udah ada peningkatan jauh nih di Indonesia juga. Kalau menurut data yang kemarin disajikan dari Kementan gitu, Kementerian Pertanian bahwa naiknya kan drastis surplus. Benar nggak kalau dari survei? Kan BRIN ya, dan riset. Iya sih, memang bukan bidang saya sih kalau melihat statistik pertanian. Hanya melihat data persoalan agraria di kita itu banyak masalahnya. Seperti tadi kepemilikan lahan yang kecil, lebih banyak petani guremnya. Artinya banyak buruh tani dibanding petani pemilik. Benar. Jadi kalaupun ada program untuk subsidi dan lain-lain kan petani pemilik yang menikmati, tapi yang gurem kan enggak. Lalu juga konflik agrarianya, rebutan lahan, perusahaan versus petani, perusahaan versus perkebunan versus petani rakyat. Kalau di Amerika buruh yang punya lahan adalah yang itu sendiri, pemiliknya sendiri. Pemiliknya adalah yang bertani itu juga. Mereka sangat menghargai ownership atau properti. Karena dengan jumlah penduduk yang sedikit, mereka nggak butuh tenaga kerja tuh. Butuh. Untuk pertanian mereka imigran gelap itu kan kerja di sektor pertanian. Tapi sekarang malah imigran gelap di ya itu artinya kan sebenarnya ya itu dia tidak melihat secara empirik itu dibutuhkan, tapi karena keputusan politik. Ya, jadi berat-berat gini. Ini besani untuk mahasiswa. Ini kan alumni UNS sekarang udah go nasional. Pesan nih untuk para ini FISIP nih ya juga terutama. Ini dulu Mas Yanu ini adalah aktivis ya, aktivis HMI ya. Anda adalah seorang aktivis. Tuh aktivis dia, wah kita bangga sekali punya Yanu karena emang kritis sejak dulu ya, karena kritis. Pernah nggak ingat nggak waktu kita debat atau apa ya, bukan debat yang di TVRI pernah ya? Nggak lupa dia, bukan debat, bantu untuk diskusi kayaknya di Semarang pernah. Terus HMI ya, ini sampai apa HMI? Sampai cabang, tapi dipecat. Kenapa? Ya, karena masuk LIPI kan, jadi harus dipecat ya. Ya kan kita nggak bisa melanjutkan. Ya dulu di HMI. Jadi ketua enggak sih? KBPA, ketua bidang PA. Kabit PA, kemudian LK berapa? LK 2. Kamu sering dihubungi sama anak-anak HMI nggak? Udah nggak pernah? Sering dong. Sering. Masih berhubungan sangat baik sama dia. Cuma sampai cabang aja ya? Cabang aja. Kalau dulu kan komisariat sebagai Kabit PA juga. Kabit PA terus cabang juga Kabit PA. Ya, terus habis itu di LPMVC. Tukang rekrut anggota. Iya. Bagus loh. Terus itu di LPMVC. LPMVC itu lembaga personal. Tahu nggak sih Mas Joni sekarang ada di mana? Mas Joni, halo Mas Joni. Halo Mas Joni. Masih dia sebagai Kaprodi Komunikasi Penyiaran Islam UIN Raden Mas Said Solo. Iya. Selamat Mas Joni, keren. Iya. Sukses. Mas Abdul? Mas Abdul masih tahu kan ada di grup. Oh iya, ada di grup apa ya? Ada di grup. Tahu. Sosiolog kan, sosiologi. Iya. Beda. Mas Abdul apa tuh? Komunikasi dia. Mas Gigi di Blitar. Orang Blitar jadi sekda. Ya, seorang hebat lah di Blitar. Iya, jadi sekda lagi. Ini baru ya terjun di politiknya. Harusnya memang aku tidak terlalu jauh juga. Kita kan FISIP ya.
Fisik. Ilmu sosial, ilmu politik. Ilmu Aku sosial bagian dan ilmu politik. sosial, ini ilmu politik. Ilmu politik. Iya. Ya, berarti masih inilah ya, masih nggak nyambung, masih nggak jauh-jauh banget lah. Ya. Abis itu LPMVC, himpunan mahasiswa sosiologi apa namanya? Himasos ketua. Nah, ini dia ketua Himasos 2000 berapa ya? Lupa. 5 mungkin ya. Ketua Himasos Himpunan Mahasiswa Sosiologi 2005 sampai 2006. Emang 1 tahun Kalau 1 tahun aja. Oh ya, 1 tahun. Ya sih, karena nggak ada saingan sih juga. Gak ada yang mau. Nggak ada saingan dia. Enggak, bukan gak ada yang mau. Karena kalau udah bersaing sama Yano, mesti wah udah tahu dong. Minggir semuanya. Terlalu berat. Saingannya berat. Dan benar kan, terbukti saat ini ya dia menjadi bukan yang biasa-biasa aja sih kalau kita lihat. Ini Budewan gantian dong memberi motivasi kepada yang lain. Enggak. Ya ini aku minta untuk pesan untuk mahasiswa nih. Oke, apa ya? UNS terutama mahasiswa juga. UNS ya. S1 harus bangga lah yang pertama masuk UNS. Harus bangga. Kita bukan kampus yang biasa-biasa saja. 10 besar. Ya, masuk di 10 besar dan beruntung lah bisa di ekosistem yang membuat kita tumbuh lebih baik lah, karena slow kan, beda dengan kota-kota besar mungkin. Kulturnya beda. Di Solo kita tumbuh perlahan, tapi setelah itu bisa lari kencang, ya kan? Betul. Tapi kalau teman-teman udah biasa di Jakarta mungkin beda, atau di Bandung gitu. Yang kedua, follow your passion. Jadi follow your passion. Iya sih, itu memang kunci sih. Kalau kita ngerjain sesuatu yang gak kita suka, ya susah untuk berkembang. Karena kebutuhan kita kan fulfillment juga, kayak terpenuhi lah gitu. Ya, cuma material, mungkin juga yang non material. Itu aja sih. Follow your passion. Kayaknya udah bangga, follow your passion. Itu aja cukup sih. Ya. Keep in touch with everyone yang bantu kita sampai sekarang. Jalin silaturahim juga ya. Jaga silaturahmi. Ya, tadi kan kita udah kasih motivasi dan arahan tuh buat mahasiswa terutama. Nah, sekarang ini aku dapat buku Bansos, Dilema Bansos. Wow. Ada dilemanya ini loh yang bansos. Ini review dikit aja. Apa nih ini? Oke. Ini karangannya ada tim, saya dan tim dari Penabulu. Ini riset tahun 2021, 22 dan 2023 ya. Yaitu macam-macam bansos selama pandemi. Ya. Itu kita dokumentasikan di sini. Ngeri. Untuk menjadi pembelajaran bahwa ternyata ketika krisis terjadi, bantalan sosial itu sangat penting. Iya, betul. Dan ternyata kita nggak siap. Jadi bansos waktu pandemi itu ada di mana-mana, sporadis, tidak bisa dievaluasi seperti apa distribusinya, banyak yang tidak tepat sasaran, bahkan banyak yang dikorupsi dan seterusnya. Nah, buku ini untuk monumen pengingat bahwa nanti kalau ada krisis lagi, kita nggak berharap terjadi, tapi kalau terjadi lagi harusnya lebih siap. Beasiswa aja bisa dikelola oleh PDP ya. Jadi bagus. Kenapa bansos untuk orang miskin tidak dikelola juga satu lembaga yang khusus untuk mengelola bantuan sosial yang lebih mudah, lebih efektif. Itu usulannya. Iya. Kurang lebih. Oh, ini berarti harus dibaca oleh ada di Gramedia. Struktural pemerintahan ya, terutama para pemangku pemerintahan. Anggota DPRD khususnya dan DPR RI. Dinas sosial dong, dinas sosial terutama juga dinas sosial kalau di sini Kementerian Sosial. Harus baca ini. Nah, ini besok hari ini tak hatamin. Nanti kan saya ke Jogja tak hatamin di. Ya. Habis itu saya akan mereview. Wah, ini bagus banget bukunya, nanti akan aku review. Terus di tag yang punya. IG-nya apa? IG-nya? Prasetyoyano. @prasetyoyano. Follow ya. Follow. Bapak dengan berapa anak? 2 anak. Bapak dengan 2 anak. Istrinya orang Subang, dia sendiri dari Blitar, kuliah di UNS, GM, IPB dan Amerika. Sekarang menetap di Jakarta. Selamat Pak Yanu, terima kasih ilmunya hari ini. Terima kasih juga oleh Kak Roma, anggota Dewan Panutan, muda, bertenaga, semoga bisa memenuhi semua kebutuhan konstituen di Surakarta. Dan bisa terus melaju sampai level nasional. Ya, amin, didoakan ya.
kalau sesuai dengan cita-citanya memang cita-citanya terlalu cita-citanya tinggi. Aku tahu nggak cita-citaku dulu apa? Apa masih ingat? Jadi presiden juga ya? Enggak. Enggak ya? Dulu kan ya duta besar ya. Oh, Iya. Nah saya suka ya bahasa Inggris, Ya, benar. suka Dulu ini. tak pikir mau ke HI ternyata. Iya, dulu maunya ke HI tapi S2. di sana kan belum ada HI. Sekarang yang ini S3 HI. Enggak, saya sudah linear ya. linear aja. Berarti bisa jadi akademisi juga beliau. Akademisi. Ya saya ngajar dikit-dikit karena waktunya kan dari kita kan juga harus sesuaikan dengan waktu. Keren pokoknya. Selalu ikuti kiprah Kak Roma di Surakarta. Nasional kita masih lokal tapi Bismillah go nasional, go internasional juga ya. Bisa ya. Bisa. Internasional. Ya Agnes semua aja nih. Kita go internasional. Ya terima kasih Mas Yanu. Sukses selalu. Beli bukunya Dilema Bansos, ada di Gramedia. Di Shopee juga ada ya. Shopee ada. Jangan beli yang bajakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.